Om Swastiastu. Selamat pagi. Pertama-tama saya berikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai tentang aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan dari sisi laporan keuangan. Pertama-tama saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu akuntansi keperilakuan yaitu Bapak Dr. Iputu Gede Datmike, SE MSI AKCACPA. Baik, mungkin langsung saja sebelum memulai saya perkenalkan dulu rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Delia Dayu Anastasia. Yang kedua ada Bapak Gede Hendra Eka Saputra. Yang ketiga ada Niputu Agustina Widiawati. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pemilihan penetapan suatu keputusan juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari pihak pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Secara sederhana, akuntansi keperilakuan sebagai ilmu muncul dari sebuah pemikiran bahwa jika angka-angka yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, maka jauh lebih penting dari itu, akuntan dapat membuat sistem bahkan akuntansi baru yang akan menimbulkan perilaku baru yang diharapkan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik membuat makalah yang berjudul Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan dari Sisi Laporan Keuangan. Next. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah akuntansi keperilakuan, yang kedua bagaimana aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan dari sisi laporan keuangan. Adapun tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui akuntansi keperilakuan, yang kedua untuk mengetahui aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan dari sisi laporan keuangan. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi perilaku atau behavioral accounting merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi, dimanapun manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Dengan demikian, definisi akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Konsep keperilakuan dari sisi psikologi dan psikologi sosial diantaranya sebagai berikut. Pertama, dari segi sikap, suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seseorang yang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dan merespons situasi. Kepribadian. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus diuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan. Siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Pak Hendra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Delia. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Yang mengenai motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir
terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Hal ini akan memenuhi keinginan individu untuk membangun bagian-bagian konsep sesuai satu sama lain secara konsisten. Kemudian yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan. Kemudian menyimbangkannya dan mengaturnya dengan motif. Next. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi, rasional manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi menurut yang pertama itu adalah lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Kemudian dari gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kognitif yang unggul, karena dalam situasi masalah tertentu, lebih dari satu pendekatan dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Kemudian ada struktur nilai mereka yang berubah. Dan yang terakhir ada tendensi mereka yang lebih cenderung untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Next. Jenis-jenis dari model proses. Motif-motif yang berada di belakang suatu keputusan bersifat kompleks. Tiga model utama dalam pengambilan keputusan berusaha untuk mengidentifikasi motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model ekonomi. Model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna. Dan dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua adalah model sosial. Model ini kebalikan dari model ekonomi, karena model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional, dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah model keputusan Simon. Model ini lebih berguna dan praktis, karena didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dengan memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Next. Peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Menurut SFAC nomor 2, karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri informasi akuntansi, terutama laporan keuangan yang cenderung untuk menambah kegunaannya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009, terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Kemudian relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Kemudian ada keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian untuk tulus atau jujur atau faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kemudian dapat diperbandingkan. Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Untuk materi berikutnya, silakan Ibu Widya untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endra. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari makalah ini. Yang pertama yaitu akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi yang dari sisi psikologi terdiri dari sikap, persepsi, nilai pembelajaran, dan kepribadian. Yang kedua yaitu informasi yang terdapat dalam informasi akuntansi harus memenuhi unsur yaitu dapat dipahami, relevan,
dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan sehingga dari sisi laporan keuangan dapat mempengaruhi aspek perilaku dalam pengambilan keputusan. Adapun saran ini yaitu yang pertama, akuntansi keperilakuan sangat penting untuk dipelajari untuk lebih dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini yang disebabkan oleh kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para pembaca mengembangkan lagi materi-materi akuntansi keperilakuan dan menambah literatur-literatur yang up-to-date. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktu yang tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada rekan saya Pak Hendra serta Ibu Widya. Demikianlah presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dalam penyajian materi, dapat kiranya untuk diberikan masukan serta saran dan tanggapan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.